ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر بجانب الخير ولا نصلي المغتنم بعلومه في الدارين آمين. Dan yang ke-11 dan disunahkan bagi yang puasa itu meluaskan nafkah atas isi rumahnya dan berbuat kebajikan dalam segala keluarganya dan isi kampungnya. Yang ke-11 dianjurkan, disunahkan banyak bersedekah di bulan Ramadan. Jadi ada mesti bulan Ramadan kan di sini bagi yang puasa, misalnya puasa sunnah, ya kan? Nah, biasanya puasa Senin atau puasa Kamis, apalagi di bulan Ramadan, nah sangat dianjurkan meluaskan nafkah. Artinya jangan dikit-dikit gitu. Dan banyak berbuat kebaikan dengan segala keluarganya dan isi kampungnya. Jadi keluarganya di rumah, di kampungnya banyak-banyak mengerjakan kebaikan. Di antaranya dia melalui silaturahmi. Di antara silaturahmi kita kumpul supaya tarawih. Tapi kita kumpul kawan jiran. Yang patuh jiran kesibuknya bulan Ramadan kebanyakan libur. Nah, jadi kesibukan itu kurang. Nah, jadi ketemuan jadi banyak silaturahimnya. Jadi berbuat kebaikannya di antaranya kan apabila kita ke musala ada kiringan-kiringan tuh. Nah, jadi bila nak pulang ke musala atau ke masjid sama duit. Kalau kita tamu orang fakir miskin enggak, ya kan? Waktu di perjalanan orang sangat membutuhkan. Yang ke-12 dan banyak-banyak bersedekah. Tadi yang ke-11 itu banyak meluaskan nafkah kepada istrinya, anaknya, artinya orang yang ada di rumahnya, dan berbuat kebaikan dengan segala keluarganya dan isi kampungnya. Yang ke-12 dan banyak-banyak bersedekah. Itu ada 58 yang di bawah. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan." Rawahu Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi atau Tirmidzi. Artinya paling afdal sedekah adalah bersedekah pada bulan Ramadan. Ganjaran pahalanya itu nalipat ganda, pahalanya itu banyak banget. Kita bersedekah di luar dari bulan Ramadan mendapat satu pahala daripada Allah. Tapi balasan itu lebih lipat daripada sedekahnya. Bila kita bersedekah 1000, balasan Allah Taala 10.000. Ya, dalam satu riwayat ada balasan Allah Taala 10 kali, ada lebih daripada 10 kali sampai 70 sampai 700 sampai kada terbatas balasan Allah Taala. Jadi jangan bingung apabila kita tuh mengeluarkan duit punya 10.000, apabila otomatis kan kebanyakannya itu balasannya 100. Apabila kita mengeluarkan duit 10.000, sekalinya diberi orang 10 juta. Nah, jadi jangan bingung, berarti balasan Allah Taala lebih daripada 10. Nah, hitung dari itu sampai 70 sampai 700 sampai kada terbatas banyak balasan Allah Taala, tergantung Allah Taala membalasnya.
keikhlasan hati kita. Itu Allah Ta'ala yang tahu kadarnya ikhlasnya hati kita dan kadarnya ikhlasnya hati kita Allah Ta'ala. Jadi yang membalasnya ya Allah Ta'ala juga. Ada orang yang bakal sedekah 10.000 di dalam hatinya mudahan dibalas Allah Ta'ala langsung aja nih 100.000 10 kali lipat, ya kan? Bisa langsung dibalas Allah Ta'ala hari itu juga bisa. Tapi ada orang di dalam hatinya juga bersedekah, kadingan sama-sama di lawan apa sedekah. Tadi ingatnya kenapa tadi? Kan suruh Rasulullah itu dengan tangan kanan membalik, tangan kiri tidak tahu. Artinya hati itu jangan sampai tahu. Tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Apalagi hati tidak boleh membalik orang. Jangan ingat tangan di dalam hati. Ini diingatkan harus sampai 1 tahun 2 tahun diingat saja membalik orang tadi. Hadinya langsung hilang. Nah, jadi Allah Ta'ala membalas itu bisa hari itu, bisa disimpan saja ke sana hari akhirat kainnya. Kita tabungan ngarannya. Allah Ta'ala Maha Adil. Ada orang tersebut membutuhkan di dunia langsung dibalas Allah Ta'ala di dunia. Tapi Allah Ta'ala ada kasih sayang hambanya itu. Ini hamba penipuan mau kayak di akhirat kayaknya. Dia sakit dulu di dunia ini. Jadi simpan biasanya di akhirat kayaknya. Jadi Rasulullah kalau Allah Ta'ala itu harus kita terima kasihnya luar biasa Allah Ta'ala. Kebanyakan kita nak ada lagi Allah Ta'ala membalas padahal di hadis balasan Allah Ta'ala sallallahu. Ini mengatakan benar. Padahal secara hakikat Allah Ta'ala itu menyimpan dasar kita di akhirat. Baik ditabung makan sidin daripada dijurungi sidin, akhirnya dijurung sidin kita membayar 10.000 ya kan? Dibalas sidin langsung 100.000 hari itu juga. Hari itu juga nanti jangan langsung habis 100.000. Ada bahan apakah habis saya jual belum? Baik disimpan teman berupa pahala. Walhasil tergolong yang mengingat anak kejar Nabi itu sudah jadi pikiran. Nah, kebanyakan yang kita berpikir untuk sedangkan hendak memperbanyak. Ingat janji Allah Ta'ala pada sana 10. Nah, jadi apa yang dibayarkan kan kurang ada banyak kain ada tangan. Nah, menjadi pikiran. Dan yang ke-12 sudah telah dan banyak-banyak bersedekah. Yang ke-13 dan banyak tilawah, yaitu bacaan Al-Quran yang di bawah tulisan halus tadi 59 di dalam sahih, di dalam hadis yang sahih, di dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Jibril alaihi salam kana yalqa Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu sanatin fi Ramadan wa yu'ariduhu al-Quran.
artinya para malaikat, artinya malaikat Jibril alaihi salam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun, setiap tahun itu malaikat Jibril turun mendatangi Nabi, yaitu setiap tahun tadi, yaitu di bulan Ramadan. Jadi setiap malam bulan Ramadan itu malaikat Jibril mendatangi Nabi. Lalu ada rusak sama Nabi. Itu dari kita ada rusak. Nah, jadi sangat dianjurkan kita bulan Ramadan itu pada darusan. Namun kita saurangan di rumah kada tak baca Quran baik dapat ulang banyak, dapat pahala membaca Quran sajus. Ya kan sama saja sebenarnya kita menjadi musolta di masjid atau di rumah-rumah sama warga. Jadi semalam sajus, malam pertama, juz pertama, malam kedua, juz kedua, sampai malam yang ke-30 tarawih, malam yang ke-30 juga juznya. Jadi kata, jadi membaca Allah misalnya ke 10, ya kan saat ambar seko. Atau anak sarang hambar yang berarti yang kedua kayaknya sarang hambar setengah mampas akan supaya kayaknya yang terakhir itu ada banyak mana ada tinggal, namun yang sabaris dua baris yang membaca ambil kasihan kebanyakan yang membaca. Dan pahalanya diberi Allah Ta'ala pahala mendengarkan, pahala mengucapkan. Kita mendengarkan orang membacanya. Kaitulah kata Rasulullah, malaikat Jibril membaca, Rasulullah mendengarkan. Rasulullah membaca, malaikat Jibril mendengarkan. Malaikat Jibril menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun di bulan Ramadan. Kemudian mengajari Al-Quran karena pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran ke dunia. Jadi belum dalil belajar itu ada. Kalau makanya Rasulullah itu dia pada belajar membaca Al-Quran baca. Dari siapa Rasulullah ada belajar? Yang mana dari malaikat Jibril? Huruf-hurufnya, ya kan, tajwidnya, makharijul hurufnya, cara mengeluarkan bacaan huruf beratan. Jadi pulang sudah masih Rasulullah sudah sampai sudah Rasulullah kata, Rasulullah hafal beratan. Jadi tiap tahun itu sesudah Rasulullah sudah pasti bacaan bagus, bacaan itu, bacaan bergantian. Jadi guru malaikat Jibril membaca, Rasulullah mendengarkan. Rasulullah membaca, malaikat Jibril mendengarkan. Guru katanya, guru almarhum, guru Kamaluddin, guru Kamal. Jarang almarhum guru Ki Haji Badruddin, guru Kamal. Malam ini aku hendak khataman Al-Quran, namun kada orang karmah Quran. Habis bisa. Kalau kayak guru Kamal, karmah guru Ki Haji Badruddin. Sampai kalau guru Ki Haji Badruddin sakarnya seorang aja guru Kamal. Ada dua orang kampung kalau kayak kita lihat khataman bersalamatan, ya kan? Ya. Nah, dari guru Ki Haji Badruddin jagakanlah guru Kamal lah, jagakan Kamal lah, pun baca Quran bertamat lah. Kalau bang, kebiasaan kita hendak bertamat itu mulai waktu duha, ya kan? Mulai waktu duha. Jadi berapa surah ada khatam? Ada ini mulai Fatihah. Jadi membaca guru Ki Haji Badruddin mulai Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Sekalinya bisa bujur sahat dengan bujur 30 juz. Ajar guru Kamal sampai guring-guring mendengarkan. Ya dasar bujur salam kesedihan Al-Quran.
juznya. Jadi sebesar mandang harapan aja guru kamal. Nah, jadi guru kayak di Badruddin membaca Khatam. Nah, kita membaca Quran lah, langsung mulai Fatihah sampai pulang di Nas tentu biasa guru mulai ya kan, belum biasa guru dari Fatihah kalau di Nas guru ada yang minta 30 juznya pernah ada. Jadi mulai Fatihah surat Al-Baqarah selanjutnya sampai kalau di Nas selesai. Langsung ditentu makan. Namun kita hendak ittiba naon Rasulullah sekali seumur hidup bulan Ramadan. Hendak amalia kayak orang-orang saleh, para aulia yang bulan malam Lailatul Qadar yang ada bergulingan beribadah aja, itu pas kita tak. Jadi tuntung tarawih, ya kan, tuntung tarawih kita boleh ke rumah buka Quran, Quran aja sampai khatam di mana tuntungan, akhirnya sampai waktu misalnya sahur berapa? Baru tuntung juga lagi ya lah, ajan subuh sudah, subuh dulu. Tuntung ke subuh berdiri berdoa, lanjutkan pulang di mana sampai tuntung lah. Ada tuntung ya kan? Gurihnya. Nah ini ya Allah, untuk membaca Qurannya untuk berdoa jadul mustajab berdoa. Kenapa? Niatnya hendak mengobati kalian nanti biar sampai seumur hidup ada bapak. Mudah-mudahan kita tahu adalah menggunakan waktu umur hidup kita supaya umur kita ini termasuk berkah, al-barakatu zadut taqwa, al-barakatu zadut ta'at. Ini berkah umur kita, berarti kehidupan kita itu semakin takwa, semakin taat kepada Allah. Kita menurutkan kayak Amalia Bahgoro. Hanya tadi mau empati guru yang di Badruddin sama lama kata supaya ada saksi membawa guru Kamaluddin itu supaya ada saksi. Jadi dia akhiratnya ada saksi, itu aja. Nabi orang hafal, kenyaman. Tadi kita membaca Yasin lah, kita membaca Yasin, kita yang sudah hafal, makanya lain hafal on baluk lain. Namun baluk itu masih melihat, tulisannya tunggal bijian. Jadi masalah kecepatan terlambat sedikit. Ada orang hafal itu melihat kayak itu aja sudah sama. Tapi kadang melihat juga tutup hafal. Bilanya melihatnya nambahin pahala mata ya, nambahin pahala mata. Lalu mereka tahu sudah kerjaannya kenapa apa. Nah, jadi kecepatannya itu tak cepat. Dan abah dulu tuh hafal. Jadi sini bilanya pahala dulu tuh dia. Tapi kita menghilangkan adab kepada Allah Ta'ala.
menyusi membaca Quran, ya kalau cari-cari itu kan sudah haram namanya. Tapi guru membolehkan apabila di dalam hati. Ya guru di mana aja beradab, apabila hatinya ingat kepada Allah tapi ya sudah. Tapi tidak misi jadi matinya jadi sudah. Tapi dalam keadaan ingat kepada Allah Taala dikerubah jadi sudah. Jadi kita harus beradab dengan Allah. Karena tempatnya tempat yang bagus kan, adakah? Ya tempat yang sesuai kan, adakah? Ya kan? Ya sambil mandi, babu boy. Oh, dia orang aku dapat belajar dia baca Quran. Adabnya mana kan kita ketika jempol mandi. Masalahnya adabnya ya jadi dijaga adab itu. Jadi yang bagus kita pakai yang bagus, ya kan? Dalam keadaan suci, bersih, ya kan? Di tempat yang bagus, nah itu kan? Jadi sama juga karena ada mengguru dan dalam sehari sehalaman presiden kata jadi dibagi sedikit tiap waktu untung sumbahnya untuk berapa juz kalian baca jadi bagi sedikit mau kita bagi 5 aja berarti tiap waktu itu 6 juz ya kan kita bagi 5 itu semua yang wajibnya aja. Bangun sini misalnya bangun tengah malam jam 2 bangun ke jam 1:30 bangun sampai menghadiri subuh kalau banyak kali itu baca. Habis daripada 6 juz. Jadi kita dengan mengumpat kita berapa kita tahu mampu ya asal terbaca wal hasil dari guru asal terbaca kawal salam pada syukur alhamdulillah ada kawal setengah lembar ada kawal setengah lembar separuh dari setengah lembar atau apa saja adalah juga di luar pada itu kita santai-santai berdoa apa aja habis waktu banyak lawan Allah Ta'ala berdialog Allah Ta'ala mandiri kita Allah Ta'ala menasihati kita apa indah nawaslah kita ya kan Allah Ta'ala ini menasihati kita memadahi kita Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya maghfiratnya lawan kita nih kenapa hendak satu mat jadi kita lah kalau kita berpikir secara akal aja kita bakal kawanan berpandiran di luar berrukuan apa aja habis waktu saja 2 jam 3 jam ya kan tapi lawan Allah Ta'ala dah berlawas diberi Allah Ta'ala umur ada bulan Ramadan yang kita gunakan ujung-ujung lainnya dan sampai umur kita menemui bulan Ramadan. Amin. Jadi berdoa kepada Allah Ta'ala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang ke-14 dan banyak iktikaf dan banyak iktikafnya di dalam masjid. Kan 60 lah di bawah. Adapun iktikaf pada bulan Ramadan adalah menjaga dan memelihara diri dan untuk kesempurnaan puasa. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW adalah beriktikaf pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Kemudian beriktikaf para istri-istri Nabi setelah itu. Jadi 10 akhir Ramadan aja yang diutamakan luar biasa. Artinya
dikhususkan waktu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk menjaga diri, memelihara diri, jangan sampai terjadi yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi membiasakan memelihara diri kita supaya jangan tapi banyak berpandir lawan makhluk, ya kan? Kalau tak salah, lawan banyak menjaga talinya supaya jangan terdengar sesuatu suara yang kada bagus. Jadi sempurna puasanya. Apalagi kita mulai tarawih, untung tarawih bersalaman lawan jiran sudah ya. Kadang memang bosan tuh ada dah, boleh. Siangnya kadang kemana-mana juga. Bilanya ke kantor atau ke pasar atau usaha ya kan, atau ke kampung karena lawas juga. Nah, ala kadarnya aja ya kan, kalau misalnya kantor mulai pagi jam 8 sampai jam 5 sore misalnya. Apa yang ada 3 di kantor 3 ada 4 mengusik apa sarawanya dan itu dijaga. Karena bilanya tahu 4 bangunan ada bagus, nah merusak puasa, ada sempurna ibadah puasa. Ada orang di Jawa yang guru kebanyakannya ini belajar baca kitab hadis misalnya. Di sempurna hari akhir itu para hari raya itu khatam kitab bertaman kitab kalau di Madura. Guru kami di Lombok biasa berkisah tolong Yai Hashim Asy'ari itu menamatakan hadis Bukhari itu di bulan Ramadan aja, sebulanan Ramadan membaca hadis Sahih Imam Bukhari. Nah, jadi itu kitab hadis Sahih Bukhari itu khatam di bulan Ramadan. Kiai Hashim Asy'ari itu jadi mahafali hadis Sahih Bukhari itu di Makkah bulan Ramadan di Gua Hira Jabal Nur dan Rasulullah SAW. Nah, Kiai Hashim Asy'ari jadi mahafali hadis Sahih Bukhari itu sampai khatam. Jadi boleh ke kampungnya, jadi malah jari ke murid-murid, ya kan? Bulan Ramadan. Dia berbilangnya sebelum malam ini malam hari ya. Nah malam tadi sudah bertamatan sudah, berkhataman sudah. Jadi sebulan talinya ini tidak ngarang ucapan Nabi ya. Kalau Nabi itu kan ucapan Nabi ya, kejadian Nabi ya, kejadian Nabi ya. Nah, jadi mahabbahnya itu makin kuat lawan Rasulullah, makin cintanya, makin hendak mengobati ittiba lawan Rasulullah, makin rindu lawan Rasulullah. Ya, banyak sudah kita hadis-hadis itu banyak ada kita baca lagi. Namun orang ketujuh itu kenapa? Karena kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam batin Nabi yang pandai, nyaman tuh dalam ucapan Rasulullah, jadi kepada Rasulullah ini kawan kita. Karena di sini membacakan kita Tanqihul Qaul, babul hadis, syarahnya Tanqihul Qaul karangan Imam Nawawi. Supaya kita talinya kita
mendengar apa ajar Nabi, sampai merasa hati kita timbul mahabbah lawan Nabi di dalam hati, timbul rasa cinta lawan Rasulullah. Apa yang kita merindukan lawan Rasulullah, ada pemimpin lawan sini. Sampai bahno berdoa lawan Allah Taala, menangis, ya Allah mimpi akan merumpah lawan Nabi. Satu-satunya orang yang memberi kita pertolongan yang kita harapkan bujur-bujur untuk pertolongan. Imma ketika kita syakaratul maut, hendak mati, namun jangan ada Nabi di samping kita, ada satu guru. Masuk kubur dikawani Rasulullah. Ini yang kita harapkan benar. Jadi mengenai kitab Syama'il, ya kan, Syama'il Rasul, Syama'il Rasul. Ini karangan daripada Al-Habib Dr. Ali bin Hamid bin Syihabuddin, ya, atau Haulan Abah Guru dari kitabnya. Bisa dibagi di sini. Jadi Haulan Abah Guru, sebelum Haulan kan Haulan. Hari apa tuh rasanya menjaga khilaf tuh hari. Nggak ada Sabtu Minggu datang di rumah kita, di rumah di Zabur. Ini kisah di dalam di sini, Syama'il di sini tentang bentuk wajahnya Rasulullah. Apa-apa yang disenangi oleh Rasulullah, anda ciri-ciri kenabian anda. Jadi apabila ada orang memandangkan Rasulullah seperti orang biasa aja, dikit punya. Ya, dari turun temurun ini kisah, karena dari sahabat tabi'in, ulama sampai kepada kita, guru. Ini kisahnya sahih. Ada kalau didustakan, ini ada hadis-hadis daripada sahabat. Yang dilihat daripada sahabat, ciri kenabian itu khatamun nabiyin diberikan Rasulullah. Adalah nabiyan di belakang dia tulisan. Mun ada dia takut itu merana. Ya kan? Nah, ini sudah sesuatu yang lain daripada yang lain. Sesuatu yang diberikan Allah Ta'ala keistimewaan. Bentuk tinggi sini itu, tinggi badan sini itu, tinggi badan ada, rendah ada, sedang. Apabila bakawan dengan orang tinggi, sini kata tinggi. Bakawan dengan orang rendah, ada ketinggian benar. Jadi kadang menjadikan orang rendahnya asa gelisah lawan sini, ada malah ketujuh. Jadi belinya berjalan pernah asa imbang saja. Itu keistimewaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Jadi bentuk badan sidik lama, benar kadang kurus kadang sadang, kurang yang ideal. Nah, ini hadiahnya 65.000. Ini kita sudah dibawakan di luar. Hadiahnya 65.000 Syama'il. Jadi kita ada pegangan yang dia khawatirkan anak cucu kita nih. Anak cucu kita tuh kada pernah mendengar sirahnya Rasulullah, dari lahir Rasulullah sampai daripada wafatnya Rasulullah. Kada tahu. Kalau ada mendengar orang bapandir, ya kan, Rasulullah saja lagi harus kayak kekanakan biasa, tapi nyari jambu dia menjuntang jambu 2.
Ya kayak anak seorang kayak itu. Ya kan Rasulullah kata, Rasulullah itu dipelihara oleh Allah maksum, dipelihara Allah Ta'ala. Amunnya wali itu jadi orang mahfuz. Kalau abah mengadakan kayak berguru lah, mulai lagi harus sudah dipelihara Allah Ta'ala. Ada pernah abah guru kita kayak itu sama lagi harus baru lagi nabi ini hanya wali aja jauh lagi martabat dengan Rasulullah. Jadi ayat apa kehidupan abah guru lagi harus ada pernah abah guru tuh sampai makanan aja tak nukar di pasar boleh bawa ke rumah. Nggak ada salah itu, nggak ada salah bahwa bisa pengarannya nyuruh berparut, nyuruh sebelum parut. Jadi kan di pasar diparut dulu, nukar dia itu kita parutkan baru beli ke rumah. Kita boleh kuitan bakat lama. Dan pamakannya lagi ini lagi harus jaga dimakan. Namun tidak disuruh dan boleh ke pasar, boleh kemana? Jadi sudah ditanamkan sifat pamurahnya, sudah mulai harus belajar membaca Al-Quran, lawan tuan guru perguruannya. Ada orang susah gurunya, tapi sudah dididik pamurah, sudah disampaikan naiknya minyak gas bawa. Juru guru dihadirkan karena mana jari itu balangku belum lampu minyaknya minyak gas lampu orang bahari ada lagi kamar kita tahu lagi itu ya kan tahu listrik dia sudah bilangnya mati listrik dia sudah daur ya kan? Dan lagi bahari itu ya lampu itu bawa minyak gas paling harap bahari itu lampu sakal mungkin bila besar atau mungkin harap itu rumah tak. Jadi tolak guru bagi minyak gas malam ada hendak makan aja tak sakal warga itu ada berduit nukar nasi sabungkus dimakan berempat itu sekali aja. Sehari semalam itu sebungkus nasi dimakan berempat. Tapi dalam keadaan itu pernah kasih ambil baju perkada pernah mahfuz dipelihara Allah Ta'ala. Ada pernah sekalipun tegawi yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi mulai lagi harus sudah tahu mengajinya sampai atuhannya manja. Ada tahu tapi tak mau urusan dunia kan ada. Jadi muamalah kepada tulubul ilma ilal mahdi ilal lahdi. Muamalah sudah mulai lagi sudah mengamalkan itu hadis Rasulullah. Mulai waktu di Buayan, waktu di Gendungan, di Gendungan Kuitan, mulai di Gendungan Kuitan hadis Rasulullah Tuhan dan Mahdi dan Lahdi, mulai dari buaya ibu sampai ke liang lahat, artinya mati aja nanti menuntut ilmu. Ada kita beberapa tahun di pondok sudah hampir sudah rasa harap benar sudah ada sesuai dengan hadis Rasulullah. Jadi mulai dibuayan, mulai dijual, digendong, kenapa? Didamarakan itu sudah ilmu hanya sudah la ilaha illallah. Itu zikir itu sudah. Jadi ma'ayun itu lah. Ma'ayun kita tuh ma'ayun akak sudah zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesuai lagunya kayak yang nyaman tidak meranaknya sampai terguling.
Jadi mulai dibuat sudah sampai sini kalau kada menyusul li air liur tuan guru adu ya tuan guru Abdurrahman guru adu pembeliran ada kita kan anak bertasmiyah ada menyo tuan guru minta taknek kan ya kan kita makan kan kurma bakas dimuntung sidin jadi kurma itu dimakan sidin itu dipunyahkan sidin itu aja dimakan anak kita sekali itu aja. Mbah no jarang bini kita punya tuan guru banyak kali saja aku sahur kita tasmiyah hijar iya kan indah anak mengambil barokah ayah pak anak seorang handap nah tapaul ta'alluq berhubung naruh anak minalawan orang soleh yang mana tak hubung amunnya abahnya kan pernah menawarkan ulun biar mulai lagi harus sudah di bawah apa sudah babis pak ulun ingat aja lagi dulu arwah itu babis pak ulang mengarah itu nak karakter dan mata boleh dikatakan babis pak orang main ini kan anak kita wajib dibuat di muka kayak biasa ada motor miusul atau sudah motor empat berdiri di muka itu kayak bis pak bahaya kan dibukai oleh bini dorong masuk ke dalam ya bini sini tungguin guru berdontong lagi bagian tungguin itu kan apa baiknya jangan karuan guru sampai abah guru berpindah sakumpul ulun alas 5 sama mistir di bawah abah guru kasih tahu sakumpul bilang ke guru. Dan jadi mulai lagi harus perlu dipatuhkan terus dalam tuan guru. Jadi ketujuh, hendaknya kita jadi kuitan kayak tujuan. Jadi kuitan misalnya anak kita yang dipatuhkan anak-anak kita kenal tuan guru, jangan sampai ketakutan tuan guru, apalagi benci tuan guru. Ditanamkan pendidikan tentang mahabbahnya. Sampai karena kan di bawah udah orang dulu ya apa orang guru anak orang guru ya doakan mudah jadi orang soleh pengamat tidak orang guru tuh jadi situ oh iya ini suruh akan bangun dulu dari bisa diberikan karena salah. Ya Allah. Sampai karena sampai musafah orang dulu masih sambil di pondok. Beli. Allah tidak bersama. Musafah orang dulu. Bayar dulu beri terakhir bilang sebelum abah guru dibawa ke Singapura
dibawa oleh sahabat Rasulullah pernah handap pamilihan apa kita menasihati lawan kawan murid-murid ini dibawanya begandeng pamilihan menasihati sahabat lain mungkin paham saya Abu Bakar nangis Sayyidina Abu Bakar sampai pingsan. Sayyidina Abu Bakar itu menangis ini jadi Sayyidina Abu Bakar tanya Rasulullah, yang kita syahid di sini yang kita ambil mengaji yang kan bahwa itu ada rasa puas, rasa hendak ambil ada. Jadi lagi muda yang kamu menuntut ilmu sudah izin daripada Pak Guru mengajar itu sama aja. Utlubul ilma minal mahdi lalah dingan. Nah ini bab kehidupannya itu di dalam ilmu aja, ilmu amal itu aja. Ya Pak Guru ini makanya luar biasa, kalau masih itu luar biasa, maka bersidin darajat di sisi Allah Ta'ala. Jadi wajar aja Allah Ta'ala membuktikan lawan hamba-hambanya kayak ini, nah hamba orang yang saleh, kayak ini hambaku yang aku cintai ini yang ngarannya wali, ini kayak ini Pak. Allah nggak boleh tak mau kenal dunia ini mau kasih ujian Allah Ta'ala yang kadang atuh kali dia semuanya mau udah pulang ya kan dari sini dari ujung ke ujung pulang kayak caranya pulang tukang biar berjalan batis yang ada berjalan batis kita husnuzan aja itu kan berduit kamera ya kan itu jadi gratis jadi ada mengira pulang itu hakikat Allah Ta'ala dia memadahkan lawan hamba-hamba lainnya jadi batisnya mulai jauh lekat kemau para kali pulang itu secara akal aja telah pendapat ulun itu masing-masingnya guru ya kan artinya mulai jauh kejar Allah Ta'ala tulak adana jika memang ada mau tulak kita paling kejar Allah Ta'ala itu kejar Allah Ta'ala menyiarakan ya Allah. Tapi kita beri kesempatan juga orang-orang jauh untuk ziarah makam Rasul, makam kemana Abah Guru tenang kita kan sempat belajar kita orang parah ada jawayanya ya kan orang jauh ini setahun sekali kita orang parah ini kan wajah tiap minggu kalau Abah Guru jadi lihat angkarannya ziarah orang jauh tenang kita kan sempat ini itu orang parah coba kajar ya kan kita kan orang jauh-jauh ya katanya sampai ya. Nah kita udah mandangani dapat membawa gintingan apa ngarannya nasika apa membagiakan lah. Nah jadi tugas kita orang Arab ini jadi relawan aja membantu menurungi. Nah jadi orang jauhnya tugasnya santai mendamarakan. Allah. Jadi Tuhan berau datang Allah. Berau buang dari berau. Taman Allah. Ayat aja karena sabian rami benar rasa yang kepala satu di dalam hati nyaman, rasa sana rami para sahabat yang itu panggil. Wujud yang baik kita adalah membantu yang berlapah, ya kan wujud aja apa? Ongkos habis itu wujud aja, tapi balasan Allah Taala lipat gandanya luar biasa.
rasa rame nah timbul seorang di dalam hati itu rame. Yang ke-14 tadilah dan banyak iktikaf di dalam masjid istimewa lagi pada 10 malam yang akhir karena menuntut Lailatul Qadar di dalam 10 yang akhir itu, dan hendaklah dibaca doa pada malam itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallahu a'lam. Sampai situ yang ke-15. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qabla zuhri arba'an kana ay thawab dzalika ka'adli raqabatin min bani Ismail. Barang siapa ya Rasulullah sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, karena thawab dzalika keadaan dia mendapat pahala yang demikian itu dengan sepertinya sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur itu dapat pahala diberi Allah Ta'ala ka'adli raqabatin seperti orang yang berbuat adil kepada hamba saya. Jadi dapat pahala seperti orang yang adil. Min Bani Ismail di zaman Nabi Ismail. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla rak'ataini bi'ai salati kanat fi khala'i fi mahalli khala min al-adamiyyin bihaitsu la yarahu illallah wal malaikah ay aman fi ma'ana wa humul jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wajiba lahu baratun minallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla rak'atain, barang siapa sembahyang ya Rasulullah rak'atain 2 rakaat bi'ai sholati kana dengan apa 2 sembahyang salah aja bahasa kita sembahyang sunat 2 rakaat bi khala'i di dalam tempat bi khala'i itu di dalam tempat yang tersembunyi khalwat ay fi mahali khala min al-adamiyyin yang di dalam tempat itu ada manusia, artinya tempat yang tersembunyi. Misalnya kita di dalam kamar, kan sembahyang sunat 2 rakaat di dalam kamar kita, atau kita di rumah tuh ada kamar khusus biasa ibadah, misalnya biasa sembahyang berjamaah lawan anak bini misalnya keluarga. Jadi kita bawa rumah, di dalam rumah itu kita oleh tempat biasa sembahyang berjamaah lawan anak bini, khusus salat. Nah, waktu itu kita bangun tak malam anak bini ke dalam tahunya sembahyang kita di situ. Nah, itu tempatnya khala juga malamnya. Jadi tempat yang ada manusia. Bihaitsu la yarahu, dengan sekira-kira tiada yang melihat lawannya. Illallah, kecuali Allah Ta'ala melihat. Jadi yang melihat ini yang mengetahuinya beribadah sembahyang salat 2 rakaat Allah Ta'ala aja, wal malaikah, dan malaikatnya. Waman fi ma'adahu wa umul jin, dan ada juga yang menyertai mereka orang yang mengawali jadi kamar situ ada, tapi kalau mau dilihat dengan mata siapa? Jin, ya kan? Jadi melihatnya itu Allah Ta'ala, malaikat, dan jin yang ada di situ. Manusia kadang tahunya mau beribadah, artinya secara kasat mata kita tuh sembahyang saurangan, ada dilihat oleh orang, ada dilihat oleh orang yang tahu Allah Ta'ala aja. Nah, baca Rasulullah ya kan, ujiba lahu barakatun minan, niscaya ditulis baginya dan lepas daripada api neraka. Makanya orang 7 badan beribadah tak malam. Orang-orang
orang saleh itu kata ibadahnya sembahyang 2 rakaat di waktu tengah malam atau di waktu orang kada yang tahunya, yang tahu hanya Allah Ta'ala. Kenapa? Barakatun minan nar. Amun sembahyang yang kada diketahui aja tuh menggawinya, apalagi orang banyak sembahyang sunat aja kada ketinggal, apalagi sembahyang yang wajib, ya kan? Sembahyang sunat kan bisa tertinggal, apalagi yang wajibnya, ambil yang sunatnya jadi digawinya, yang wajib ada mungkin ya kan, mustahil ada. Sedangkan yang dihisab kan yang wajib, ambilnya tertinggal, yang wajib itu mana dapat siksa, nah ini dapat siksa itu. Jadi kada batas tinggal itu wajib, ditambahnya yang sunnahnya supaya menambahi pahalanya. Jadi yang disambat Rasulullah di sini, man shalla raka'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat di sini yang disambat Rasulullah di sini, ya kan, orang yang kada meninggal sembahyang wajib. Jadi jangan salah paham biar, karena kalau mau sembahyang sunat 2 rakaatnya sembahyang wajib ditinggal, ada, ya kan, ini menambahi daripada yang wajib. Maka dari itu ditulis oleh Allah Ta'ala barakatun minan nar, terlepas daripada api neraka. Kenapa? Yang wajib pada tinggalnya, ditambahnya kalau yang sunat jelas saya yang masuk surga, ya kan, habis tulisannya kan. Rawah Ibnu Asakir an Jabir, jadi yuhtamalu, diihtimal yang demikian ini hadis man shalla raka'ataini fi khala'i la yarahu illallah wal malaikah kutiba lahu barakatun minan nar, anna Allah Ta'ala bisababi dzalika yuwafiquhu litaubah aw ya'fu anhu wa yarda khasmahu fala tamassahun nar. Yang diihtimal di sini dengan sebab bahwasanya Allah Ta'ala jadi melapasakannya daripada siksa api neraka, melapasakannya daripada api neraka. Karena apa? Yuwafiquhu litaubah. Ini di dalam ibadahnya itu menyertakan taubat kepada Allah Ta'ala. Disitulah Allah Ta'ala itu memperkenalkan taubat kaumnya. Jadi inya lepas daripada neraka. Nah, sebabnya telah jelas. Jadi orang ini sembahyang 2 rakaat, tuntung sembahyang 2 rakaat, berdoa Allah Ta'ala, ya ampun